Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zeni Sefi. Saya dari kelas manajemen bisnis syariah kelas I dengan nomor NPM 2251040269. Di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah beserta arti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil lazi tumina amanatahu wal yataqillaha rabbah wa la taqtumus syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zeni Sefi dengan nomor NPM 2251040269, kelas manajemen bisnis syariah kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat fitrah, zakat mal, dan gadai. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun wanita, yang hukumnya adalah wajib. Zakat fitrah berguna untuk membersihkan harta sekaligus membantu orang yang membutuhkan. Orang Islam yang telah memenuhi syarat membayar zakat disebut dengan muzaki. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda. Selama memenuhi syarat sebagai muzaki, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sementara untuk anak-anak, maka zakat fitrah bisa diwakilkan oleh orang tua dalam pembayarannya. Syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, merdeka atau bukan budak; yang ketiga, mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun tanggungannya; yang keempat, tidak gila; yang kelima, lahir sebelum terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Apabila seorang muslim meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, ia masih wajib dikenai zakat fitrah. Demikian pula jika ada anak lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, bayi tersebut tetap dikenai zakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan atau dimulai dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum Idul Fitri, di mana batas akhir pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat Id pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah harus dibayar dalam bentuk makanan pokok. Lantaran di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah yang dikeluarkan juga berupa beras. Besaran zakat fitrah itu sebesar 1 sya. Makanan pokok di negara masing-masing, artinya fitrah bisa dibayar dalam bentuk beras, gandum, sorghum, kurma, dan makanan pokok lainnya. Ukuran 1 sya sendiri setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Lalu selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal merupakan suatu perintah untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan tersebut antara lain fakir, miskin, rikob atau budak, gorim, orang yang terlilit hutang, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil atau musafir, dan amil. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Zakat mal pada dasarnya terdiri dari berbagai macam jenis zakat. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Di Indonesia, zakat mal identik dengan harta kekayaan berupa tabungan uang, perdagangan, ataupun emas dan perak. Zakat mal itu dikeluarkan setiap setahun sekali. Cara menghitung zakat mal yaitu 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Contoh harta yang wajib dibayarkan zakat yaitu beberapa contoh harta yang bisa dibayarkan zakat malnya setelah mencapai
Nisab dan haul adalah penghasilan dari profesi atau gaji, simpanan emas, perak, uang, harta perniagaan, hasil pertambangan, hasil ternak, tanaman, buah-buahan, barang temuan, aset tidak bergerak seperti tanah, gedung yang disewakan, sisa harta wakaf. Semua hal itu bisa digunakan untuk zakat mal. Berbeda dengan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nisab 653 kg beras, zakat mal baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga, dan tabungan dikeluarkan setiap setahun sekali. Jumlah uang yang dimiliki emas atau perak, tabungan, surat berharga, piutang, serta aset yang diperjualbelikan bila ada dalam penghitungan nisabnya diakumulasikan menjadi satu. Kekayaan seperti emas, harta perniagaan, surat hutang, tabungan, dan sejenisnya dihitung menjadi satu, dan jika kekayaan tersebut sudah mencapai 85 gram emas atau senilai dengannya, maka wajib untuk dikeluarkan zakat malnya sebesar 2,5%. Contoh, saya memiliki kekayaan berupa uang emas senilai 100 juta. Nilai tersebut sudah memenuhi nisab, jadi 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2.500.000, yaitu besarnya zakat mal yang dikeluarkan dalam 100 juta tersebut yaitu sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir adalah gadai. Gadai merupakan upaya untuk mendapatkan dana dengan cara memberikan barang jaminan kepada pemberi dana. Barang jaminan ini akan dikembalikan lagi kepada kita saat dana yang dipinjam sudah dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun jika peminjaman melewati tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, maka barang jaminan akan menjadi hak dari pemberi dana. Di Indonesia, hukum mengenai gadai diatur melalui beberapa peraturan. Berdasarkan pasal 1150 KUHP terdapat beberapa unsur gadai, yakni hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak. Terus kemudian benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang. Hak kreditur adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar. Kemudian pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur lain, dan kemudian biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang. Sekian video presentasi materi tentang zakat fitrah, zakat mal, dan gadai dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.